wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya akan menerangkan proses lahirnya Pancasila yang di dalamnya ada BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sistem bernegara dan dasar negara yang perlu dipelajari oleh generasi bangsa, terutama untuk menjadi landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, sejarah Pancasila perlu dikenal dengan baik dan benar. Sejarah Pancasila dimulai dari terbentuknya BPUPKI yang dimulai dari tanggal 29 April 1945. Hari itu diumumkan nama-nama anggotanya. Dr. K.R.T. Raziman Widyodiningrat sebagai ketua, Ichi Bangoso Yoshio sebagai ketua muda. Yang ketiga, R.P. Suroso merangkap ketua dan anggotanya ada 60 orang. Sidang BPUPKI pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menguraikan berbagai hal tentang konsep negara, masyarakat, pemerintahan, serta hal-hal yang berkaitan dengan posisi bangsa Indonesia terkait dengan bangsa lain, serta arah bangsa Indonesia untuk merdeka. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pernyataan Kemerdekaan. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPKI. Badan tersebut kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kedua itu Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila pertama kali terdapat dalam Naskah Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang berbunyi: pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menuntut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan PPKI. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI bertugas melanjutkan kerja BPUPKI, yaitu mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Hatta. Sebagai wakilnya, anggotanya terdiri dari 19 orang. Proses perumusan dasar negara pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 menghasilkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan cara merubah
Piagam Jakarta atau Rancangan Mukadimah Hukum Dasar RMHD dan Rancangan Hukum Dasar RHD. Dengan demikian, rumusan sila-sila Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa tersebut. Nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa BPUPKI yaitu nilai musyawarah. Sidang-sidang dalam BPUPKI musyawarah merumuskan dasar negara dengan cara berdialog dan bertukar gagasan sehingga mencapai mufakat. Kedua, nilai nasionalisme. Para anggota BPUPKI merancang dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan singkat dengan tujuan supaya Indonesia cepat merdeka. Maka dilakukan itu semua tanpa pamrih. Nasionalismenya itu tanpa pamrih. Ketiga, nilai toleransi. Di dalam sila 1 dan 2 tercermin sikap saling menghargai dan menghormati kepercayaan masing-masing penganutnya. Nilai yang terkandung dalam Piagam Jakarta yaitu rasa persatuan, kebersamaan, gotong royong, dan persamaan hak untuk seluruh negara, kemerdekaan dasar negara. Nilai yang terkandung dari peristiwa PPKI di antaranya yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Sila pertama dalam Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan pengorbanan dari tokoh-tokoh Islam dan kaum nasionalisme demi kepentingan bersama. Yang ketiga itu, pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa BPUPKI adalah pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi masalah golongan atau negara. Musyawarah untuk mufakat, seberat apapun masalahnya, bila dimusyawarahkan pasti akan semakin ringan. Sikap menghargai perbedaan pendapat. Kalau kita mempunyai sikap menghargai pendapat orang lain, secara tidak langsung orang lain juga akan menghargai pendapat kita. Nilai-nilai yang masih relevan bagi generasi muda saat ini karena nilai itu sangat krusial diterapkan saat ini di Indonesia. Karena nilai-nilai itu bekal kita untuk menghadapi dunia modern saat ini. Pelajaran yang bisa diambil dari Piagam Jakarta diantaranya mendahulukan persatuan berbangsa dari kepentingan golongan. Kita harus bertoleransi terhadap sesama dan pentingnya mengajarkan kebangsaan pada masyarakat.
Nilai yang masih relevan bagi generasi muda saat ini dari peristiwa Piagam Jakarta adalah kita harus menjaga kerukunan umat beragama di dalam masyarakat Indonesia yang di dalamnya ada beberapa umat beragama yang berbeda. Pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa PPKI adanya pelajaran tentang semangat dan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai yang masih relevan dari PPKI bagi generasi muda saat ini adalah nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai kekeluargaan, nilai-nilai rasa persaudaraan, patriotisme, dan nasionalisme. Nilai-nilai di atas harus ditumbuhkan lagi supaya Indonesia tetap bersatu. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.